Kali ini kami akan mereview alur film Korea yang berjudul The Witness, rilis tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata tahun 1964 yang terjadi di New York. Ada seorang yang bernama Kitty Genovs tewas di depan sebuah apartemen. Lalu, kejadian ini diadaptasi menjadi film yang bercerita tentang seorang pegawai biasa bernama Hang Sang-hoon yang menjadi saksi mata pembunuhan dari jendela apartemennya. Setelah kejadian itu, ia selalu diteror oleh si pelaku pembunuhan. Lalu, seperti apa kejadian-kejadian mengerikan yang dialaminya? Oke, tak perlu berlama-lama, ambil earphone, jauhi keramaian, posisikan tubuh senyaman mungkin, dan langsung saja ke alur ceritanya. Suatu malam, sebuah mobil hitam berhenti di pom bensin untuk mengisi bensin. Lalu, petugas pom bensin tidak sengaja mendengar suara pukulan dari bagasi mobil, dan ia pun tampak mulai curiga. Si pengemudi bertingkah aneh dengan mengeraskan bunyi musik di dalam mobilnya. Di dalam bagasi, ternyata ada seorang wanita bernama Yeon Hae-won yang terikat dan dibekap. Mobil itu sampai di sebuah bukit. Pengemudi mobil ini ternyata seorang psikopat yang sedang menggali tanah untuk mengubur Hee-won. Saat lelaki itu membuka bagasi, Hee-won berhasil melepas ikatannya dan langsung memukul lelaki itu. Scene berpindah memperlihatkan Sang-hoon bersama dengan seorang ibu di tepi jalan yang menceritakan kronologis kecelakaan anaknya. Ia meminta pertolongan kepada Sang-hoon untuk menangkap pelaku tabrak lari anaknya. Di malam hari, Sang-hoon mentraktir rekan kerjanya karena ia baru pindah rumah. Mereka minum-minum sampai mabuk dan pulang jam 2 dini hari dengan bus. Di tempat lain, Hee-won terus dikejar oleh psikopat. Setelah melewati bukit, Hee-won melihat ada apartemen di sana. Ia berlari menuju apartemen untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan Sang-hoon, ia malah mengagetkan seorang perempuan di lift saat lift akan tertutup. Lalu, perempuan itu berkata bahwa ia mendengar jeritan seorang wanita. Namun, Sang-hoon tidak mendengar apa-apa. Lalu perempuan itu pun turun di lantai 4. Hee-won akhirnya sampai di pekarangan apartemen. Ia menjerit dan berteriak meminta tolong. Lalu, Sang-hoon mendengar teriakan itu semakin jelas. Ia mengintip dari balik jendela apartemen yang gelap untuk memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ternyata, ia melihat seorang wanita yang berhasil ditangkap oleh seorang lelaki. Lalu, lelaki psikopat itu memukul Hee-won dengan palu berkali-kali. Sang-hoon pun kaget dan langsung mencoba menghubungi 112 emergency call. Namun, tiba-tiba lampu apartemennya hidup hingga membuat ia kaget dan HP-nya terjatuh. Dengan sigap, Sang-hoon berlari mematikan lampu apartemen yang dihidupkan istrinya, agar psikopat itu tidak tahu bahwa seseorang menyaksikan perbuatan jahatnya. Sang-hoon ketakutan dan tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada istrinya. Lalu, ia kembali mengintip dari jendela. Ia melihat psikopat itu beranjak pergi. Namun, sebelum pergi, psikopat itu menunjuk ke arah apartemen. Dia lagi menghitung di lantai berapa saksi mata yang melihatnya berada. Bukannya pergi, ia malah berjalan ke arah apartemen. Sang-hoon kemudian mengambil tokat baseball dan mengunci pintu rumahnya sambil duduk berjaga di depan pintu. Kemudian, ia mendengar ada suara dari luar pintu. Ia mengecek apakah ada orang di luar lewat video doorbell rumahnya. Ia pun membuka pintu sambil mengambil sebuah koran yang ada di depannya. Tak lama, si psikopat datang dan memukulnya dengan palu. Eits, slow, ini mimpinya Sang-hoon guys. Haha, tertipu ya. Jam kini menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu, Sang-hoon memilih untuk tidur di kamar dan tidak ikut campur dengan kejadian yang ia lihat itu. Ternyata guys, Hee-won masih hidup. Dia mengambil HP di sakunya dan menghubungi 112. Tapi sayangnya, psikopat itu datang lagi dan memutus panggilan telepon itu. Lalu, dengan wajah tanpa ekspresi, ia memukul lagi Hee-won hingga ia pun tak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi harinya, Sang-hoon menyaksikan keramaian di halaman apartemen karena kematian wanita itu. Sang-hoon melarang istrinya untuk melihat kejadian itu karena khawatir. Saat berangkat kerja, Sang-hoon menyuruh istrinya untuk langsung membawa Eun-ji, anak mereka, pulang ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Sang-hoon selalu berjalan dengan was-was. Kemudian, ia melihat ada kertas terselip di loker apartemen dengan nomor kamarnya.
Saat akan mengambil kertas itu, tiba-tiba ia dikagetkan dengan seorang anak laki-laki yang sigap mengambil kertas. Sang Hun sampai terduduk karena kaget. Anak laki-laki itu adalah Kola yang tinggal di lantai 4 apartemen bersama dengan neneknya. Ia mengumpulkan kertas-kertas untuk mencari uang. Lalu, seorang polisi bernama Jaeyob sedang mengamati darah Hiwon di lokasi. Datanglah polisi lain yang mengatakan bahwa malam itu tidak ada satupun orang yang melapor tentang kejadian tersebut. Mereka berencana untuk mewawancarai seluruh penghuni apartemen. Di sana, Sang Hun ikut di kerumunan. Namun, diam-diam ada yang memotretnya. Polisi sedang rapat membahas tentang kasus tersebut. Mereka merasa ada yang janggal dengan kasus ini, karena tidak ditemukan satu orang pun saksi mata. Padahal rusun itu dihuni banyak orang. Mereka pun mengerahkan petugas lainnya untuk mencari saksi mata. Lalu terlihat Sang Hun sedang makan siang di restoran. Ia mendengar berita yang disiarkan di TV. Ia kembali mengingat kejadian tadi malam bahwa psikopat itu melihat ke arah rumahnya. Kini, Jaeyob menanyai beberapa penghuni rusun. Ada yang mengatakan mendengar jeritan, namun berasumsi itu hanya jeritan pasutri yang bertengkar. Ada juga yang berkata bahwa orang rusun itu berpendidikan dan pasti akan melapor jika terjadi sesuatu. Kemudian, Sang Hun menelpon istrinya. Ia mengetahui istrinya terlambat menjemput Eunji dan Sang Hun langsung terlihat ketakutan jika terjadi sesuatu pada anaknya. Jaeyob dan polisi lain mewawancarai seorang anak penghuni rusun. Anak itu berkata ia mendengar suara jeritan jam 2 pagi. Ia menceritakan saat akan melihat keluar. Ibunya pun datang mematikan lampu. Akhirnya, Sang Hun sampai di rumah dengan disambut oleh anjingnya. Lalu, ia melihat seorang wanita yang merupakan ketua perkumpulan rusun hendak pamit ingin pergi. Istrinya mengatakan wanita itu meminta untuk menandatangani surat penolakan membantu polisi dan media dalam menyelidiki kasus itu. Sang Hun tampak tak setuju dan malah protes tentang upaya pencegahan longsor di bukit belakang rusun yang belum juga terlaksana. Istrinya meminta Sang Hun untuk menandatangani surat itu, tapi Sang Hun menolak dan malah menyalahkan orang yang tidak mau melaporkannya. Malah ngomongin diri sendiri. Istrinya pun menanyakan jika pembunuh itu melihat wajah Sang Hun, apakah ia akan melapor ke polisi? Sang Hun pun hanya bisa terdiam. Malamnya, Sang Hun berniat melaporkan kejadian itu dengan mengirimkan email kepada polisi sebagai anonim. Namun, ia urungkan setelah memandangi foto ia dan keluarga kecilnya. Lalu terlihat, Jaeyob menyusuri pekarangan sekitar rusun. Kemudian, ia memasuki hutan dan menemukan ada jejak ban mobil di sana. Jaeyob segera melaporkan temuannya kepada ketuanya. Ia juga menerima kesaksian dari seorang pengantar koran yang melihat seorang pria berlari menuruni bukit jam 2 pagi dan anak perempuan yang mendengar jeritan wanita di jam yang sama. Lalu, mereka mendapatkan telepon dari nomor Hiwon pada pukul 4 subuh. Artinya, ia masih hidup selama 2 jam. Pertanyaannya di sini, kemana psikopat itu selama 2 jam itu? Mungkin pergi lalu balik lagi. Sang Hun dan istrinya tengah menonton berita pembunuhan itu. Diberitakan bahwa psikopat itu pergi lalu kembali untuk membunuh Hiwon. Mendengar itu, Sang Hun terlihat merasa bersalah karena tidak melaporkan kejadian tersebut. Istrinya terlihat heran dengan tingkah Sang Hun. Lalu terdengar bunyi telepon. Istrinya mengangkat telepon itu, tapi tidak ada yang berbicara. Kemudian telepon itu berbunyi lagi. Kali ini Sang Hun mencoba berbicara, namun tidak terdengar ada suara orang. Wajah Sang Hun pun mulai panik. Ia mengecek keluar jendela dan tak sengaja melihat Vivi anjingnya tidak ada di sana. Sang Hun dan istrinya akhirnya mencari Vivi keluar rumah. Ternyata si psikopat itu sedang memperhatikan mereka dari rusun. Keesokannya, Jaeyob mendatangi rusun dan menemukan surat edaran penolakan kerjasama atas kasus tersebut. Kini, ia tahu alasan kenapa tidak ada saksi mata di sana. Tapi, Jaeyob berhasil mengetahui ada 3 orang yang tidak tidur pada jam 2 itu dari CCTV. Jaeyob pun mendatangi rumah Sang Hun. Ia bertemu dengan istri Sang Hun, dan ia menanyakan jam berapa Sang Hun pulang. Istri Sang Hun menjawab jam 12. Lalu, Jaeyob menunjukkan surat penolakan membantu penyelidikan kepada istri Sang Hun. Karena sudah ketahuan, akhirnya ia mengatakan yang sebenarnya. Ia juga mengatakan Sang Hun tiba-tiba mematikan lampu saat ia menghidupkannya ketika minum. Tak lama kemudian, Jaeyob menyuruh temannya untuk turun ke halaman rusun dan melihat dari jendela balkon untuk memastikan apakah wajah temannya terlihat dari atas sana. Jaeyob kemudian meninggalkan kartu namanya, tapi sebelum ia keluar, ia dicegat oleh anak Sang Hun yang memintanya untuk menemukan Vivi si anjing. 이쁘게 생겼네. 찾아주세요. 뭐라고? 저 많이 돌아다니시잖아요. 보시면 연락 좀 주세요. 알았어.
실례했습니다. Lalu terlihat Sang Hun turun dari bus. Ia melihat di papan pengumuman ada foto anjingnya yang hilang dan nomor HP-nya. Ia terlihat ketakutan dan mencabut semua poster yang ia lihat di jalan. Bahkan ia marah kepada istrinya yang menaruh nomornya di sana. Ia selalu saja diikuti oleh psikopat tersebut dengan menggunakan motor. Saat psikopat itu mendekat, Jayob tiba-tiba menepuk pundaknya hingga kaget. 놀리키려고 한 게 아닌데 죄송합니다. Jayob menanyakan kepada Sang Hun apakah ia melihat wajah pembunuh itu. Namun Sang Hun tidak menjawab karena terintimidasi oleh psikopat yang melihatnya dari jauh. Jayob juga memperlihatkan sebuah foto, tapi ia tiba-tiba mendapat telepon bahwa pelakunya telah diketahui. Jayob pun pergi meninggalkan Sang Hun. Seorang lelaki yang diduga pelaku pembunuhan itu berlari ke parkiran menghindari pengejaran polisi. Ia kabur menggunakan mobil, namun tak lama kemudian Jayob datang dan menabrak mobil laki-laki itu. Laki-laki itu keluar dari mobil dan kembali ke dalam gedung dengan kaki yang pincang. Jayob dan polisi lain terus mengejarnya. Lalu laki-laki itu mendapat telepon dari nomor Hiwon. Ia mengangkatnya dengan ragu-ragu. Kemudian dari belakangnya datanglah si psikopat si pembunuh tadi. Sang Hun yang sampai di rumah menyaksikan berita televisi bahwa pelaku pembunuhan di rusun itu telah meninggal karena bunuh diri dengan mengkonsumsi racun sianida. Jayob sedang melakukan penyelidikan ke rumah laki-laki yang diduga pelaku. Namun Jayob merasa laki-laki itu bukanlah pelakunya dan merasa ada yang ganjal. Di rumahnya, Sang Hun sedang melihat berita di internet. Ia melihat wajah laki-laki itu untuk memastikan. Lalu Sang Hun pun mengambil HP-nya dan menutup bagian kepala foto laki-laki itu karena pelaku yang ia lihat menggunakan sebuah topi. Saat itu, ia menyadari bahwa laki-laki tersebut bukanlah psikopat yang dia lihat. Lalu, wanita yang ia temui di lift pada malam kejadian pembunuhan itu pun datang. Ternyata, ia menunjukkan foto laki-laki yang diduga pelaku itu dan mengatakan bahwa laki-laki itu bukanlah pelakunya. Ia juga melihat kejadian malam itu dan sering mendapatkan telepon. Namun, Sang Hun mengelak bahwa ia tidak pernah melihat kejadian itu. Wanita itu pun mengatakan bahwa psikopat itu ada di rusun tersebut. Dengan ketakutan, ia mengajak Sang Hun untuk ikut bersama ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut karena ia takut. Sang Hun menolak dan mengusir wanita itu. Lalu, wanita itu pun kembali ke rumahnya dengan menaiki lift. Tapi, saat pintu lift itu tertutup, si psikopat masuk dengan menekan tombol ke lantai 1. Wanita itu pun ketakutan. Saat keluar lift, wanita itu menunggu pintu lift tertutup agar ia tidak diikuti. Ketika ia hendak membuka kunci rumahnya, psikopat itu berlari ke arahnya dan memukulnya dengan palu. Ternyata, ponsel milik wanita itu terjatuh di rumah Sang Hun dan tiba-tiba berdering karena ada yang menelpon. Lalu, Sang Hun mendatangi kamar wanita itu. Ia pun melihat dari sela-sela pintu. Ternyata, si wanita itu telah berlumuran darah dan ia melihat si psikopat sedang membersihkan lantai rumah. Tiba-tiba, telepon milik wanita itu berdering lagi. Sang Hun ketahuan dan dikejar oleh psikopat tersebut. Sang Hun pun menuju ke pos satpam untuk menelpon polisi. Lalu, anak dan istrinya datang memanggil. Si psikopat itu berada di belakang anak dan istrinya. Akhirnya, ia tidak jadi menelpon. Tatapan mata psikopat itu terarah kepada anaknya. Kemudian datanglah Jayob yang mengatakan bahwa pelaku itu telah tertangkap. 가족분들이랑 어디 가시나 봐요? Karena psikopat itu masih di sana, ia melarang istrinya masuk. Jayob memperlihatkan foto terduga pelaku dan meminta pengakuan bahwa lelaki itu bukan pelaku sebenarnya. Tapi demi menyelamatkan keluarganya yang dalam bahaya, ia kembali mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa dengan nada tinggi. 몰라요. 아무것도 본 게 없어요. 범인 잡혔다면서요? 은지야 괜찮아. 은지야 미안해. 삐삐? Setelah psikopat itu pergi, Vivi anjing milik mereka pun kembali dan diumpetin sama psikopat itu kayaknya. Di kantornya, hanya Jayob yang tidak terlihat bahagia karena ia tahu bahwa pelakunya masih hidup. Saat Sang Hun berada di lift, suami dari wanita yang terbunuh itu menempel selebaran tentang istrinya yang hilang. Sang Hun hanya diam saja karena tahu apa yang terjadi pada wanita itu.
Kemudian Jayob sedang memeriksa rekaman CCTV dan ia mengetahui fakta bahwa pada hari kejadian hewan terbunuh ada satu mobil yang hilang dicuri. Ternyata polisi yang memeriksa rekaman tidak menunjukkan kepada Jayob. Hal itu membuatnya marah dan memukul polisi itu karena itu merupakan bukti pentingnya. 이 새끼야 밑닦던 놈이 다 뒤집어 쓰는 거야 임마 우미라. Ketika Sang-hun pulang, ia melihat istrinya bersama penghuni lain. Para penghuni komplain karena suami wanita yang tinggal di rusun itu menempel foto istrinya sembarangan. Mereka takut rusun itu menjadi pembicaraan orang. 다들 왜 이러세요 진짜. 다 줘요 진짜요. 잠시만 주세요. 다들 왜? Istri Sang-hun menghampiri dan membantunya memungut poster itu. Istrinya juga membeberkan fakta tentang ketua rusun bahwa ialah yang menyuruh Kola untuk merobek poster orang hilang itu agar sewa rusun tidak jatuh karena terjadinya pembunuhan di sana. 아파트 값 떨어질까 봐 아무것도 안 하고 멍 때리고 계시면. 자기야 가자. Jayob memeriksa sebuah mobil yang sudah terbakar bersama juniornya. Mereka menemukan memori kamera yang terpasang di mobil untuk mengetahui kemana saja psikopat itu pergi. Mereka menyusuri area pemukiman yang diduga rumah psikopat yang ada di situ. Mereka kemudian mengintai dari mobil siapa pemilik rumah tersebut. Dan benar saja, psikopat itu tinggal di sana. Junior Jayob terus mengikuti psikopat yang bekerja sebagai kuli bangunan. Lalu, Jayob pergi mendatangi Sang-hun. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan pelakunya, tapi tidak ada yang bersaksi. Dan ia juga mengetahui satu orang lagi yang juga mengetahui saksinya, yaitu Kola. Sang-hun langsung pergi dan menemui Kola. Kola baru saja selesai menjual kertas yang ia dapatkan. Tak lama, Sang-hun menemukan Kola. Sang-hun menanyakan kepadanya apakah polisi menemuinya. Jika nanti polisi datang dan menunjukkan foto, ia harus katakan tidak tahu. Jika tidak, ia akan dibunuh. Lalu polisi suruhan Jayob muncul dan mengagetkan Sang-hun yang mengira ia adalah psikopat. Jayob menunjukkan foto psikopat itu, tapi Sang-hun tetap tidak mau bersaksi. Jayob menarik kerahnya sambil menanyakan kenapa ia tidak melapor, sedangkan ia melihat kejadian itu dan malah membiarkan psikopat itu berkeliaran. Sang-hun balik bertanya, apakah jika ia mengatakannya, polisi bisa melindungi keluarganya? Jayob pun meyakinkan Sang-hun untuk bersaksi. Kemudian, polisi yang menyamar tadi mendapat telepon bahwa psikopat itu menghilang. Mereka lalu sadar bahwa Kola juga menghilang. Mereka pun bergegas mencari Kola. Tak lama, Sang-hun menemukan minuman kaleng yang dibawa Kola di sekitar bangunan yang belum jadi. Lalu Jayob melihat kain berdarah membungkus sesuatu yang ternyata Kola yang telah bersimbah darah di sana. Beruntungnya Kola pun masih hidup. Sang-hun pun terlihat merasa sangat bersalah di sini. Di rumah sakit, Sang-hun mengatakan mungkin Jayob mengira ia adalah orang yang egois. Tapi di sini ia memikirkan nasib istri dan anaknya serta utangnya yang banyak di bank. Dan ia sangat dilema dengan kejadian itu. Lalu Sang-hun pun akhirnya mengatakan bahwa wanita yang hilang itu telah mati. Malam itu, Sang-hun akhirnya memberitahu bahwa ia melihat pelaku itu, namun tidak berani mengatakannya demi melindungi keluarga kecilnya. Ia bercerita bahwa jika saja ia pergi ke kantor polisi dengan wanita yang ada di lantai 4 yang meninggal itu, mungkin wanita itu masih hidup. Sang-hun akhirnya pergi ke kantor polisi untuk bersaksi. Ia pamit kepada istrinya dan menyuruhnya mengunci pintu dan jendela. Polisi menunjukkan foto psikopat itu kepada Sang-hun dan ia pun mengangguk. Jayob beserta pasukannya langsung terjun ke rumah psikopat itu. Sampainya polisi di rumah itu, mereka langsung masuk paksa ke rumah psikopat itu. Sepertinya dia sudah tahu polisi akan datang, dan ia pun sudah bersiap. Saat polisi menemukannya di lantai 2 rumah, ia telah menyiapkan sesuatu di dalam microwave untuk membuat ledakan. Dan boom! Ledakan pun terjadi. Psikopat itu pun berhasil kabur. Pinter juga. Polisi akhirnya kembali ke kantor tanpa membawa hasil apa-apa. Sang-hun yang melihat mereka kembali tanpa si psikopat itu pun marah-marah kepada Jayob dan berpikir psikopat itu sudah tahu rumahnya. Ia pun meminta pertanggungjawaban dari polisi terhadap keluarga kecilnya.
Tanpa berpikir panjang, Sang-hun pergi menaiki taksi. Tapi Jae-hyuk melihat bahwa ada sebuah mobil hitam yang mengikuti taksi yang dinaiki Sang-hun tadi. Sang-hun pun menyadari bahwa ia sedang diikuti. Sang-hun pun tiba-tiba memegangi setir taksi itu untuk belok ke arah lain. Awalnya ia kira sudah aman, tapi dari arah depan mobil hitam itu melaju kencang ke arahnya. Dan tabrakan pun tak bisa terelakkan. Kemudian seseorang datang membawa palu dan memukul kaca jendela. Ternyata laki-laki itu adalah suami wanita yang di lantai 4. Ia sudah mengetahui bahwa Sang-hun melihat bahwa istrinya sudah meninggal, tapi berpura-pura tidak melihatnya. Dan ia pun mencekik Sang-hun dan berniat untuk membunuhnya. Pertolongan pun datang. Jae-hyuk menembaki bahu lelaki itu. Sang-hun pun meminta maaf kepada lelaki tersebut. Kemudian Sang-hun bergegas pergi dengan mobil Jae-hyuk karena khawatir dengan anak dan istrinya. Jae-hyuk telah mengirim seorang polisi ke rumah Sang-hun. Polisi itu pun menekan bel rumahnya. Sebelum membuka pintu, istri Sang-hun melihat terlebih dahulu wajah polisi itu lewat video doorbell rumahnya. Akhirnya, ia pun membuka pintu dan mempersilahkan polisi itu masuk. Namun, sebelum masuk, polisi itu melihat ada kantong plastik di depan pintu rumah Sang-hun. Ia kemudian melihat seperti darah di sekitar kantong dan membukanya tepat di depan pintu yang masih terbuka. Polisi itu membuka kantong itu dan ternyata isinya adalah kepala Vivi, anjing mereka. Lalu psikopat itu berlari ke arah polisi tadi sambil membawa palu dan menghantam kepala polisi itu berkali-kali. Istri Sang-hun berlari ke kamarnya dan menyuruh anaknya untuk diam di dalam lemari. Istrinya berusaha agar psikopat itu tidak masuk dengan mendorong meja make up-nya ke pintu. Namun psikopat itu terus menendangnya hingga pintu itu pun terbuka. Sebelum psikopat itu masuk, istri Sang-hun memukul kepalanya dengan setrika hingga berdarah. Dengan kejamnya, ia malah memukulkan kepala istri Sang-hun ke lantai. Dan ketika psikopat itu akan keluar mengejar Eunji, ibunya pun mengambil palu yang ada di lantai dan memukulkannya ke kaki psikopat itu. Lalu ia pun berlari menemui Eunji. Psikopat itu pun bangkit sambil berjalan pincang mengejar istri dan anak Sang-hun. Mereka melewati tangga darurat sambil teriak meminta tolong. Mereka menemui satpam rusun di tangga. Namun ternyata si satpam sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Setelah sampai di lantai 1, psikopat itu akhirnya bisa mengejar istri dan anak Sang-hun yang terduduk di lantai. Saat hendak melayangkan palu ke arah mereka, psikopat itu berhenti karena ada 2 orang yang keluar dari lift. Tak lama kemudian terdengar suara Sang-hun memanggil Eunji. Psikopat yang mendengar itu akhirnya pun pergi. Sang-hun memeluk Eunji dan istrinya. Tak berhenti di situ, Sang-hun yang marah pergi untuk menyelesaikan urusannya dengan psikopat tadi. Ia mengejar psikopat itu di tengah hujan yang lebat. Psikopat itu pun kabur ke arah bukit. Sang-hun mengejarnya dan membawa sebuah kayu sebagai senjata, dan pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Di sini, hujan pun semakin lebat. Air dari atas bukit mulai mengalir deras. Sayangnya, Sang-hun berada di posisi yang tidak menguntungkan. Psikopat itu pun berhasil menjatuhkannya. Ia menginjak kepala Sang-hun dan bermaksud untuk memukulnya dengan palu. Tapi saat ia akan memukul Sang-hun, dengan sigap Sang-hun menggigit tangan psikopat itu hingga dagingnya terlepas. Dikunyah-kunyah kayaknya tuh. Kini, psikopat itu yang tergeletak. Sang-hun melampiaskan kemarahannya dengan menghajar psikopat itu dan mencekiknya dengan kuat. Tapi tak lama kemudian, air besar datang dari atas bukit dan longsor pun terjadi menghanyutkan mereka. Tak selang berapa lama, hujan pun reda dan cuaca mulai cerah.
Beruntungnya, Sang-hun masih hidup dan selamat setelah tertimbun tanah. Di sana, ia melihat seorang perempuan yang ikut tertimbun. Saat ia mendekat, ternyata itu adalah mayat yang sudah membusuk. Tidak hanya itu, ia melihat banyak mayat lain, bahkan yang telah menjadi tengkorak. Itu adalah korban dari kekejaman si psikopat selama ini yang ia kubur di bukit itu. Apalah maksud psikopatnya? Sang-hun akhirnya melihat psikopat itu dalam keadaan mengenaskan. Psikopat itu tergeletak sambil darah mengalir dari perutnya yang tertusuk oleh ranting kayu yang cukup besar. Dijadikan azab Indosiar mantap nih. Psikopat yang tertusuk kayu besar. Sang-hun kemudian melempar batu itu ke genangan darah si psikopat, lalu memilih pergi, membiarkan psikopat itu menanggung rasa sakitnya hingga tewas. Mamam. Akhirnya, berita tentang psikopat itu muncul di televisi. Ia dikatakan telah membunuh 20 orang lebih. Di rumah sakit, Jae mendatangi Sang-hun yang selesai berobat. Sang-hun menanyakan apa alasan psikopat itu membunuh orang sebanyak itu. Kemudian, Jae menjawab bahwa tidak ada alasan dia membunuh. Sama halnya ketika orang lapar, ya tinggal makan saja. Dan selama ini, mereka hidup bersama orang-orang gila seperti itu. Wow, hati-hati guys, ada kemungkinan dia berada di sekitarmu. Lalu, musim dingin pun datang. Sang-hun dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari rusun itu. 눈이 많이 오냐? 자기야 소윤이 엄마가. Malamnya, Sang-hun berjalan-jalan ke sekitar rusun. Ia berdiri tepat di tempat mayat hewan itu dibunuh. Lalu, ia mencoba berteriak meminta tolong. 살려주세요! Tapi, tak satu pun yang muncul dari jendela rumah mereka. Saat itu, ia merasakan apa yang dirasakan hewan saat itu ketika ia berteriak meminta pertolongan. Puluhan orang yang tinggal di rusun itu, tapi tak satu pun yang membantunya hingga ia tewas di tangan psikopat tersebut. Tamat, ending yang menyikopatkan. Nah, pesan dan kesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jadilah orang yang peduli dengan lingkungan sekitar kita. Apalagi kita adalah makhluk sosial yang mana kita selalu membutuhkan satu sama lain. Janganlah kamu bodoh amat, apalagi tidak menghiraukan apa yang terjadi di sekitar, bahkan terjadi yang tidak wajar. Beruntungnya kita tinggal di negara Indonesia ini. Walaupun netizennya sangat barbar di media sosial, namun netizen di dunia asli sangat peduli dengan sekitarnya. Seperti mama perumahan, kalau nampak anak orang pulang agak malam sedikit, diceritain tuh pasti tuh. Berbeda dengan negara lain, malahan sangat tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan, saya mendengar sebuah kisah yang mana ada seorang mahasiswi Indonesia yang terjatuh saat menunggu bis dan hampir ditabrak. Kejadian ini tepatnya di Korea. Orang-orang di sana tidak memperdulikan apa yang terjadi dengan si wanita itu. Kalau di Indonesia sih, udah banyak yang ngebantuin tuh wanita. Oke, cukup sekian film tentang psikopat kali ini. Apabila kalian memiliki referensi film untuk direview, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih dan